Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, walaupun kita kembali belajar secara daring, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk tetap semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini matematikanya kita akan membahas bab baru, yaitu bab 5 tentang statistika. Itu pengolahan data ya. Pada kali ini, Ibu akan membahas yang pertama yaitu membaca dan menafsirkan sebuah data. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu data. Sebelumnya anak-anak sudah tahu apa itu data? Ya, data itu adalah catatan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber yang sudah ada. Nah, data ini bisa kita peroleh berdasarkan hasil wawancara, kuesioner, maupun angket ya. Nah, di sini e sudah memberikan sebuah contoh. Di sini ada data nilai ulangan ya. Nah, data nilai ulangan matematika 15 orang siswa yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada nilai 7, 6, 8, dan juga 9 ya. Secara ini belum berurutan datanya ya. Jadi di sini kita bisa ketahui nilai ulangan matematika 15 orang siswa itu ada yang mendapat nilai 7, 6, 8 maupun juga 9 ya. Anak-anak, dalam menyajikan data itu ada beberapa cara. Yang pertama, dalam bentuk tabel. Yang kedua, dalam bentuk diagram batang. Nah, kali ini Ibu akan membahas bagaimana kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah memberikan sebuah data ya. Nah, di sini ada data berat badan siswa dari 15 orang siswa, yaitu kelas 4 ya. Nah, di sini ada 32, 34, 36, 38, dan 40. Nah, pertanyaannya itu buatlah dalam bentuk tabel ya. Nah, jadi yang Ibu sajikan yang di atas itu belum berurutan ya datanya. Jadi sekarang kita urutkan sama-sama. Nah, untuk membuat atau menyajikan data dalam bentuk tabel ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu, langkah pertama kita urutkan data berat badan ini mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau data yang Ibu sajikan ini yang paling kecil angka berapa? Ya, jadi yang paling kecil ini angka 32 ya. Kita tulis di sini 32. Nah, kira-kira 32 kilo ini ada berapa orang? Coba kita hitung. Nah, di sini cuma ada satu ya, berarti kita tulis satu saja. Nah, selanjutnya 34 ya. Nah, 34-nya ada berapa? Kita hitung ya. Satu, dua. Nah, cuma ada dua, berarti kita tulis di sini sebanyak dua kali. Jadi 34 ya. Nah, setelah 34 itu ada 36 ya. Nah, 36-nya ada berapa? Ya, kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, 5. Nah, jadi ada sebanyak 5 ya. Jadi kita tulis di sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 36 ada 38 ya. Nah, 38-nya coba kita hitung sama-sama ada berapa? 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3. Dan di sini kita tulis 38-nya sebanyak 3 kali ya. Nah, setelah 38 yang terakhir yaitu 40. Kita hitung sama-sama ada berapa 40-nya? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ya. Kita tulis di sini sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, setelah kita melakukan langkah yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, kita masuk ke langkah kedua ya. Nah, tadi 32 sampai 40 ya anak-anak ya. Nah, kita urutkan dulu. Dari yang 32 kilo ini ada berapa orang? Kita hitung sama-sama. Satu. Nah, cuma ada satu, berarti kita tulis di sini 32 kilo itu satu orang. Nah, yang kedua 34 kilo. Coba hitung ada berapa yang 34? Satu, dua. Nah, karena ada dua, berarti kita tulis di sini dua orang ya. Nah, selanjutnya yaitu 36 kilo.
Kita hitung yang 36-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 orang yang beratnya 36 kilo ya. Kita tulis di sini 5 orang. Nah, selanjutnya yaitu 38 kilo. Kita hitung sama-sama 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3 orang. Kita tulis di sini 3 orang. Nah, yang terakhir 40 kilo. Kita hitung sama-sama 1, 2, 3, dan 4. Oke, berarti yang 40 kilo itu sebanyak 4 orang ya. Nah, kalau kita sudah melakukan langkah yang kedua, sekarang kita lanjut ke langkah yang terakhir, langkah ketiga ya. Nah, anak-anak, pada langkah ketiga ini, yaitu langkah terakhir ya, kita membuat tabel ya. Dan tadi di langkah 1 dan langkah 2, kita sudah mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Terus kita juga sudah menghitung berapa banyak siswa yang beratnya 32, 34, 36, 38, dan juga 40 ya. Nah, jadi yang sudah kita cari di langkah kedua, kita cantumkan ke langkah ketiga ya. Nah, di tabelnya ini ada nomor, berat badan, dan juga banyak siswa. Nah, jadi ditulis nomor 1 yang beratnya 32 ada berapa orang? Tadi ada berapa, masih ingat? Ya, ada 1 orang. Nah, kalau yang 34 ada 2 orang. 36 ada 5 orang. 38 ada 3 orang. Dan yang terakhir 40 kilo ada 4 orang. Nah, jadi begini caranya kita menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Nah, misalnya kalian ada pertanyaan atau mungkin masih ragu, bisa bertanya sama Ibu lewat grup WhatsApp ataupun personal chat ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, belajar dari rumah tetap asyik dan menyenangkan.